kemudian ini SSB transceiver single sideband transceiver, berarti ada transmitter dan receivernya juga. Ya. Dia bersifat di sini demonstrator. Jadi transmitter dan receivernya itu ada dalam satu modul yang sama. Ya. Ini adalah blok mikrofon, berarti dari informasi, dimodulasi dan seterusnya. Dari AM dipisahkan jadi upper sideband, ya, lower sideband. AM-nya dipilih salah satu, nanti kalau selektor di sini. Nah, kemudian masuk ke amplifier sehingga hanya single sideband aja yang ditransmisikan gitu. Di penerima juga sama, lewat antena ini masuk ke filter, ya. Kemudian terus diubah lagi sehingga kita dapatkan suara yang tadi kita transmisikan untuk jarak yang jauh. Sifatnya adalah single sideband, prinsipnya adalah AM modulator dan demodulator, ya. Ada upper, ada lower, ada AM. Ada automatic gain controlnya juga, ya. Ada push detektornya juga di situ. Ada mixernya juga. Nah, inilah yang kita sebut dengan sistem yang terdiri dari sekian banyak modul. Nah, yang akan kita coba hari ini yang ini. Yang akan kita coba yaitu adalah very high frequency FM transceiver demonstrator, ya. Jadi VHF prinsip kerjanya adalah transmisinya adalah FM, ada ini pemancarnya, transmitternya, dan bawahnya adalah receivernya. Sehingga karena ada di satu tempat untuk demonstrasi atau menunjukkan sifatnya, maka kita sebut dengan demonstrator. Bedanya kalau SSB itu kan lewat skywave, ya, di lewat ionosphere gitu, balik lagi ke bumi, berarti jaraknya jauh sekali, ya. Itu dia tidak kebal terhadap noise dalam bentuk amplituda. Ya, misalkan ada petir, ada segala macam, dia akan terpengaruh karena dia modulasinya adalah modulasi amplituda. Sekitar 2 tahun yang lalu ada mahasiswa yang memanfaatkan itu. Dia cari informasi di mana, dia tahu bahwa Jepang itu 24 jam sepanjang waktu selalu mengirimkan sinyal carriernya aja ke seluruh gitu, ya. Silakan siapa yang mau memanfaatkannya. Nah, ternyata mahasiswa ini kepikiran, dia manfaatkan. Dia ingin melihat propagasi sinyal yang dikirim terus menerus dari Jepang itu di kita ini pada siang hari, malam hari, ya. Kemudian di sana lagi musim dingin misalkan, ya, diangkatlah menjadi suatu TA. Bagus sekali TA-nya. Tapi setelah itu nggak ada lagi yang penerus itu TA itu. Sampai sekarang dari sana masih ngirim terus frekuensi. Ya, dia mancarkan aja bebas gitu, ya. Siapa yang perlu silakan ambil, siapa yang bisa memanfaatkan. Nah, kalau itu skywave ini adalah harus direct wave gitu, lurus, line offset istilah kita itu. Jadi kalau ada penghalang di depannya, di sini obstacle, maka dia nggak bisa. Misalkan ada bukit, ada gedung-gedung tinggi, nah itu jadi penghalang dia. Nah, karena dia adalah sifatnya line offset. Tapi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Yang tadi nggak kebal terhadap noise, ini kebal terhadap noise. Karena noise dalam bentuk amplituda tadi tidak berpengaruh pada dia. Karena di sini sifatnya adalah frekuensi. Ya. Saya tunjukkan dulu bahwa pemancar itu jalan. Kalau saya pancarkan dari sini, halo gitu, ya. Saya pancarkan, diterima dan terdengar di speaker. Saya keluarkan ke sini.
contohnya ini model ini sama dengan model sana gitu ya. Ini speaker saya tuh ini ya, saya halo dipancar oleh ini, diterima oleh yang sana. Jadi halo saya tadi masuk ke sini, dia kuatkan di speaker sana menerima. Dengar aja. Halo ya. Nah, dan kalau suara saya itu saya tangkap di osiloskop, di sana saya bisa lihat apa suara saya di osiloskop. Tunjukin dulu ya, yang bisa lihat di sini. Satu, iya. Ini kan sudah di speaker ya, tapi saya mancarnya dari sana. Nanti kita lihat dari sini. Kalian bisa lihat suara saya itu seperti apa diterimanya. Halo, saya coba ini menjelaskan tentang penerima VHF FM paket C. Nah, itulah bentuk sinyal suara saya dengan frekuensinya. Seperti itu sebenarnya kalau kita berbicara juga. Hanya nanti kalau kita analisis susah, karena kita harus menganalisa sepanjang itu ya, jadi spektrumnya. Karena itu kita akali nanti yang kita pancarkan bukan suara seluruh frekuensi 20 sampai 20 kHz, saya ambil satu frekuensi aja. Jadi kalau saya pancarin 1 kilo, ini kita bisa lihat 1 kilo sampai di sini. Saya coba tunjukin ya. Saya tadi ada di kayak Tuhan. Itu yang kira-kira ya, saya coba lagi di sini. 1 kilo aja dari sini aja. Jadi nggak seluruh suara saya pancarkan. Ini lagi dibongkar, tadi belum jalan. Hanya sekarang itu saya nggak bisa lihat 1 kilo ya, kita pancar 1 kilo. Ini frekuensi 1 kilo tuh bunyinya kayak gini. Nah, level dayanya 0 dBm, ini level daya sini. Nah, ini 0 dBm ya. 0 dBm frekuensi 1 kilo. Jadi bukan halo lagi, tapi ini kalian bisa lihat di sinyal sinus 1 kilo itu di osiloskop. Ini 1 kilonya saya masukkan ke mikrofon saya yang ini. Kemudian saya pilih kanalnya, sendnya Ya. ground. Oke. Kita lihat 1 kilonya di sana. Ada? Sinusoidal. Ada Pak. Jadi kalau saya pancar 1 kilo, dia akan 1 kilo. Tapi kalau saya Pancar adalah suara saya, ya gitulah sinyal suara saya. Nah, paham ya? terkait jarak, ini kebetulan kalian bisa lihat dengan pancarnya. Ini adalah sekitar berapa watt itu ya, 10-14 watt. Kalian simpan itu di alun-alun masih ketangkap. 14 watt itu sudah jauh sekali ya. Kalau ini saya kasihkan lagu gitu ya, ini gantikan musik ya, jack ini ya sudah, semua orang bisa dengar musik yang kita pancarkan. 10 watt itu sudah sangat jauh. Handphone itu 20 kilo hanya 20 miliwatt maksimum. Nah, antar BTS mereka tuh
Bayangkan 10 watt ya, kecil parah itu udah nyambung. Nah, itu kedua. Kita balik lagi ke sini. Jadi sederhana di sini saya ganti dengan 1 kHz supaya bisa saya analisa nanti. Kalau 1 kHz kan gampang saya lihatnya. Lancarkan. Tentunya suara kita itu dikuatkan di sini. Ya. Saya paduin dulu. Sangat jelas tuh. Tentunya kita kuatkan dulu. Nah, kita lihat di sini. Kalau suara saya akan terlihat seperti tadi. Kalau 1 kilo ya terlihat seperti itu juga. Tapi kan nggak bisa jauh. Suara saya paling keluar gedung ini udah nggak bisa lagi. Sehingga saya harus modulasi. Modulasi itu ada amplitude modulation, frequency modulation, phase modulation. Itu kita sebut modulasi analog. Nah, ini diambil modulasinya adalah modulasi fasa. Kalau modulasi AM, prinsip kerjanya adalah perubahan amplitudo AM akan mengubah amplitudo dari sinyal pembawa. Kalau FM, perubahan frekuensi informasi atau pemodulasi akan mengibatkan perubahan frekuensi pembawa, sehingga frekuensi pembawanya gitu. Kalau PM, perubahan fasa, setiap titik itu fasa, ya, fasa dari informasi akan mengubah frekuensi carriernya tadi, frekuensi carriernya seperti itu. Jadi modulasi PM ini outputnya hampir sama dengan modulasi FM. Jadi di sini pasti FM dengan, ya. Nah, supaya saya bisa jaraknya jauh, jadi ini frekuensi rendah tadi saya tumpangkan pada frekuensi tinggi sehingga ini bisa sangat jauh sekali. Misalkan mau kita tangkap di alun-alun gitu sebenarnya. Tentunya prinsip dari sebuah modulator ada informasi, kita sebut sinyal pemodulasi, ada carrier atau sinyal pembawa, dimodulasi oleh rangkaian nonlinear, maka keluar di sini adalah hasil pencampuran dari dua ini, gitu ya. Di sini pasti ada FM. Nah, tinggal dikuatkan lagi. Kalau osilatornya frekuensinya masih rendah, misalkan saya memancarkan di sini 134 MHz di sini ya, osilator saya rendah, maka saya kalikan supaya sampai di 134 MHz di sini. Ntar saya coba kita kalikan. Itu contohnya adalah 134 MHz ya di sini ya. Saya ingin tahu berapa osilator yang harus saya pakai. Ke sini saya kali, ke sana berarti saya bagi 12. Saya bagi 12, maka kalau saya pakai spektrum di sini akan terlihat sinyal 11,16 MHz. Gitu ya. Nah, saya ambil spektrumnya supaya kita bisa sambil saya demokan sambil kalian lihat. Tolong dibawa ke sana yang ini. Silakan. Pak, selamat tak? Ada saya pinjam. Spektrum ini nggak perlu, tapi kadang-kadang saya tuh perlu ngecek kabelnya ini bagus nggak untuk frekuensi yang lebih tinggi gitu ya. Ternyata tidak semua kabel itu ngerespon, karena itu jelek sekali.
Nanti matikannya jangan dari sini, ini udah apa? Tombolnya udah rusak, jadi cabut kabel. Nah, ini ya. Ini saya pakai untuk menunjukkan apakah kabel ini bagus kalau frekuensi tinggi, misalkan 134 mega. Hah? Oh iya, konektornya ya. 0,1 second. Misalkan karena kita mencari 134, kira-kira kabel ini kalau di 134 bagus enggak? Gitu kan? Karena ternyata kita sudah ngukurnya benar, kabelnya nggak bagus, nggak bisa juga. Saya yakin mah frekuensi dulu, tetap ya. Frekuensi 103,4 MHz. Itu 114 ya. Frekuensi 103,4 MHz. Ya. Kalau saya mau ubah-ubah pakai step ya, saya tinggal frekuensi stepnya misalkan 1 mega. Nah, 1 mega berarti dia akan itu ya 4. Itu juga dayanya, misalkan saya ambil dayanya adalah 0 dBm, jadi amplitude 0 dBm. Kalau saya mau pakai step amplitude increment, misalkan stepnya saya ambil kecil 0,1 dBm. Kalau mau dilihat dalam milivolt atau mikrovolt, 0 dBm itu berapa? Nggak masuk ya, nggak apa-apa, nanti aja kita coba. Itu 0 dBm. Kita coba stepnya jalan nggak? Jalannya? Jalan. Sekarang saya ambil di 30, di 20, di 30 minus 30 dBm. Amplitudenya minus 30 dBm. Ya? Nah, ini udah mancar ya. Kalau saya dekatkan sana sudah mancar karena 134 masuk ke sini nih. Sekarang sebenarnya kalau saya tulis 334, si kabel ini ngerespon nggak di 34. Ini untuk 100 MHz sampai 1 giga. Ini saya pasang di situ. 134 masih ya. Ya. Tapi untuk daya berapa? Misalkan dayanya saya turunkan, masih ngerespon nggak dia? Amplitude minus 40 dBm. Mas, Nah, ini udah ngaco udah ya. mulai. Jadi hanya sampai daya 30. 30. Nah itu kadang-kadang kita kalau udah daya kecil kita nggak kepikiran, wah pasti jalan. Padahal kalau kita udah betul, kita di lapangan pusing kita nyarinya. Ini yang seperti ini kan nggak bisa diperkirakan kan ya. Ini berarti hanya sampai minus 30. Amplitude minus 30 dBm. Masih dia ya. Nah, kita membutuhkan 2 atau 3 kabel. Itu oke. Nanti kalau praktikum atau ujian ya gitu. Kalau enggak ya perkiraan kita ada hasilnya nggak ada. Ngaco. Nah, kita udah berdua itu. Oke ya. Yang ini saya reject dulu. Contoh ini sambil dari sebelah sana, respon nggak dia?
Ngaco ya. Ngaco. Ya udahlah, kita udah punya 2. Nanti kalian kalau praktikum gitu. Jadi ini hanya membantu aja. Supaya kita nggak mengukur nggak karuan. Beberapa yang saya temukan ya saya bisa. Ciri-ciri nge-record gak jelas. Baik. Sekarang kita akan menggunakan spektrum ini. Kita ingin pertama mengukur pemancar aja ya, yang itu. Pemancar berarti saya nggak perlu ini ya, saya hanya perlu memancarkan. Oh ya, itunya masih dipinjam sama. Oh ini bisa. Ini untuk sumber informasinya, pengganti suara saya tadi ya, saya pakai itu. Nah, jadi sekarang saya akan masukkan informasi dari sini. Ini yang on-nya ini ya. Frekuensi kalian bisa pilih, ini frekuensi. Kalau mau ngatur level dayanya dari sini, itu berarti dayanya minus 11 dBm, gitu dayanya ya. Ini udah makin positif. Kalau mau 0 ya itu 0. Kalau mau frekuensi yang ini, ini lihat frekuensinya. Coba kemampuan telinga kita masing-masing beda. Nanti di praktikum ini kita akan coba nanti menentukan sensitivitas alat. Tapi terpaksa kita dengarkan gitu ya. Setelah nggak kedengaran lagi baru kita ukur, oh sensitivitasnya seperti itu. Sensitivitas kita di frekuensi rendah sampai berapa? 15. Masih kedengaran? Masih. Nah, ini kalau saya tutup masih ya? Masih. Ini udah maksimum dayanya. Masih. Enggak. Masih tipis. Saya udah nggak kedengaran lagi, segini maksimum. Kalau masih? Enggak tahu. Itu batas minimum kita. Harusnya 20 ya. Biasanya yang hidup di desa mereka masih jauh karena mereka jarang mendengar suara ribut seperti kalau kita udah terbiasa dengan suara itu, jadi ambang batas pendengaran kita udah berubah. Kenaikan frekuensi tingginya. Kita coba sampai berapa kemampuan frekuensi tinggi kita. Harusnya 20 kilo, paling 15 mampu tuh. Saya masih. Nah, saya udah nggak lagi. Kalian bisa sampai 16 kilo. Harusnya kita dari 20 sampai 20 kilo ya. Saya paling 12 kiloan. Ya, nah itu batas ambang masing-masing orang berbeda. Nanti waktu pengukuran sensitivitas, selektivitas juga akan berbeda dari pemancar. Baik, saya akan berbicara ini dulu. Sekarang kita kembalikan di 1 kilo hertz. Frekuensinya. Nah, silakan kalian coba ininya set. Ya, ininya saya kecilkan dulu gayanya. Levelnya ini di 0. Kita di minus 30 aja ya. 0 dapat. Ini itu minus 27. 5 minus pasti ya? Minus. Nah tuh, sekarang tinggal frekuensinya.
1. di 1 kilo. Ini kita injekkan ke sini ya, supaya ini seakan masuk ke dalam mic-nya lewat nih. Ininya di frekuensi ya, di posisi sen. Boleh sen yang sini, boleh yang sana. Tuh. Berarti sebenarnya saya sudah merakit bagian ini. Ya, tinggal saya lihat ada nggak 1 kilo itu di osiloskop. Nah, saya usah ambil osiloskopnya dulu. Ya, bisa diambil mungkin osiloskopnya di bisa membaca 1 kilo dan lihat dari speknya itu dia hanya baru ngerespon di kali 1 kilo ya. Mana? Ya, kesana Oh di sana. iya. 9 kilohertz. 9 kilo pun hanya spek pabriknya, buktinya nggak bisa juga. Yang satu ya. Nah, kalian pasang yang kabel ini ya untuk melihat itu sinus tadi. Ini kan sinus nih Iya. ke osiloskop. Cukup nggak kabelnya? Nyampe nggak? Jadi yang kita coba 2 kabel ya. Itu panjang juga nggak? Yang sebelah sana. Pendek. Sambungin dari titik Ya, itu ini aja ke paling geser. osiloskop channel 1. Nah. Oke. Bisa nyampe? Nyampe Pak. Channel 1. Udah itu belum diklik sih. Channel 1. Oh iya, Itu kan belum coba kami. ini udah saya pindahin ke sini. Tadi belum jalan, mudah-mudahan sekarang sudah jalan. Bismillah. Kita lihat. Nah, tinggal diperbesar yang satunya dilebarin. Itu ya. Berarti saya mancar 1 kHz. Suara saya juga masuk ke sana. 1 kHz itu juga diterima oleh penerima di sana. Gitu. Jadi sifat radio itu dia memancar ke seluruh gitu ya. Makanya kalau kita nggak dibatasi di ruangan ini sekian banyak frekuensi yang bisa kita dengar. Untungnya kita dibatasi 1 kHz. Paham ini? Setiap ada data itulah kita anggap sebagai data praktikum selain setup. Ini setiap sinyal berarti ada gambarnya, ada levelnya. Nah, itu laporan seperti itu. Kemudian ini saya matiin dulu. Nah, kemudian saya modulasi di sini ya, dengan modulasi fasa. Berarti saya butuh carrier yang saya bangkitkan dari osilator. Oke ya, saya harus cek dulu osilatornya ada enggak. Nah, tadi sudah kita hitung. Tadi adalah 134 ya. Saya bagi 12. Di sini adalah 11,16. 11,16 kita coba masih bisa terlihat oleh hitung nggak? Nah gitu. Nah ini kita pindahkan ke sini sekarang. Kalau nggak bisa, siloskop kita ini sampai 20 mega, tapi kadang-kadang di ini udah nggak mampu lagi deh. Oke. Ini saya tekan. Ada, coba digedekan. Update. Ini kalau ada. Nggak kelihatan. Bukan, ya berarti kurang
ininya harus diubah, diatur. Ada gitu ya. Nah itu mungkin karena sensitif kemampuan siloskop kita ya segitu ya. Saya nggak bisa memancarkan ini terus menerus karena ini kan yang dipancarkan berarti sebesar 14 watt tadi ya. Nggak lama pancarkannya sebentar, nanti kita bisa melihat nanti data-datanya, kalian tinggal ambil. Nah, ini sampai di sini berarti ini 11,16 mega, ini 1 kilo dimodulasi. Kira-kira modulasi itu sederhananya plus minus kan ya, ini jumlah sama ini atau ini kurang sama ini, berarti 11 mega ditambah 1 kilo berarti ini sekitar 11 mega juga ya enggak? Kita melihatnya sekarang karena siloskop kita udah nggak bagus, kita pakai spektrum. Kita mulai, ini kita pindahkan ke sini ya, silakan pindahkan yang itu kabel ini ya, karena saya agak jauh, pindahkan ke sini sampai belakangin ya. Kayak nanti cari kabel yang nggak panjang itu. Nah caranya adalah kan mau melihat itu berarti frekuensi, kan frekuensinya belum kita atur. Terus ada center, ada ya? Ada. Di sini. Di sini ada tertulis centernya berapa sih? 1,5 giga. Nah, padahal kita butuhnya 11,16. Kalian tinggal tulis 11,16. 11 ya. 11,16. Satuannya megahertz. Saya belum pancarkan. Ada center. Tanya belum tahu berapa tinggi sinyalnya ya. Caranya adalah sini apa tuh? Marker. Ya, coba tekan markernya. Langsung ke peak aja. Peak marker ada ya? Coba. Tupik ya. Ini tupik. Ada? Terbaca di sini di atas. Pas di onin dulu. Oh iya, onin. Oh ya belum di on kan ya, on kan dulu markernya On-nya 2 kali. sekali lagi. Dah. Markernya peak marker. Udah ada, udah di peak. Berapa bacanya? Enggak ada. Isinya 0,5 mega. Ini peaknya udah ya? Udah. Nah, ini baru Berapa? 11,2 megahertz. Udah 11,2, bergeser dikit, terus dayanya Minus 12 dB. nah, itu yang setiap kali pengukuran kalian catat itu. Catat itu ya. Kalau mau melebarkan sinyalnya, tinggal span-nya kita ubah. Span di situ berapa? 22,32 megahertz. Megahertz. Kecil sekali ya span-nya. Span-nya berarti 32. 22,3, berarti kalau saya mau melebarkan itu harusnya di bawah itu 10 mega, berarti di sini saya ambil span ada ya? Ada. Saya ambil 10 megahertz. Nah, puncaknya itu nanti bergeser kan, puncaknya sebenarnya bisa kita atur dari sini nih ya. Nah, kalau dia pas pasti keluarnya itu adalah 11,2 tadi ya. Ya. Kalian bisa baca dayanya di sana. Saya lebarin lagi span-nya, berarti di 10 sekarang di 5 ya. 5 mega. Jadi kalau kita melebarkan frekuensinya kita turunkan. Ini udah nggak mampu lagi dia. Berarti harus balik lagi ke 10 ya. Span 10. Inilah kelemahan mega. Ya. Nah setiap kali pengukuran berarti ada bentuk sinyalnya atau bentuk spektrumnya dan dayanya. Itu. Nah, untuk laporan di sini. Saya modulasi nih sekarang. Berarti keluar di sini apa? Spektrum juga sama. Ya, hanya di sini sudah ditumpangin informasi. Kalau ini hanya carrier aja, ini udah ditumpangin informasi. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat
Tapi karena dayanya besar, saya khawatir ini rusak, saya redam sinyalnya dengan namanya attenuator. Siap. Ya. Attenuatornya ada dua, di sini ada dua attenuator. Sama di sana ya. Ini sardam 10 dB 10 kali. Jadi kalau dia 1 volt 1 watt misalkan jadi 1/10 ya. Tujuannya supaya alat nggak rusak. Karena pada akreditasi 2 tahun yang lalu, akreditasi 4, mereka nggak pakai attenuator, pasang di sini. Makanya sekarang itu di bulan seperti itu supaya nggak salah lagi. Nggak sampai 1 menit sinyal phone kita terbakar rusak, dan itu berarti dalam waktu sisa 47 juta ya nggak bisa lagi kita, terpaksa saya pinjam dari Lepa seluruh time. Makanya jadi saya pokoknya yang bagian pemancar berkaitan dengan daya hati-hati aja itu ya, nggak sembarang pasang. Ini setelah saya redam ya saya pasang di sini. Oke, itu ya. Kita amati lagi. Di sini frekuensinya berapa? Masih 11, sekian tadi ya. Saya coba. Udah? Ada Coba peaknya berapa tuh? 11,18 Mega. Terus dayanya minus 8,5. minus 8. Ini kan diredam 10, berarti ditambah dengan 10. Jadi kalau minus 8 ditambah 10 berarti sudah 2 betul? 2 dBm kan ya, udah positif. 0 dBm aja udah 1 miliwatt. Ini udah besar di sini. Nah, setelah itu dikalikan 12 karena saya mau mancarkan ini 134. Nah, ini saya kalikan 12. Ya kan ya? Ya, Pak. 134. Berarti frekuensi di sini 134. Dayanya sudah besar. Saya coba redamannya enggak 10 kali. Tapi ini ada nih 20 dB. 100 kali. Berarti kalau ini jadi 30 dB berarti saya redam 1000 kali gitu kan ya? Nah, itu. Cara masangnya konektornya berarti ini harus masuk ke sini. Saya butuh apa ini konektornya kira-kira? BNC. Jadi kalau ujian sebelum kalian lanjutkan berhenti kalian ke situ. Konektor apa yang diperlukan? Ya. BNC Kalau salah ambilnya ya berarti nilainya di situ. N male kan ya N, male, N female. N sih Female ya. Ini female karena nggak ada innernya. Kita cari yang ada innernya. male to BNC female BNC-nya ya bisa? bisa Saya ini nggak ada innernya, ini ada innernya. Ya. So ini goyang. Cari yang bagus. Ini ada apa? Udah bagus itu. Sama mandi. Mungkin, Pak. Ya. Ini berarti masuk ke sini ya. Ya. Ini boleh bolak-balik karena dia apa tuh rangkaian pasif ya. So. Kemudian yang ini harus masuk ke situ. Yang enak apakah kabelnya di sana terus attenuatornya kita pasang di bawah atau itu? Enakan di bawah ya. Kabelnya kita pasang di sini. Caranya gimana? Ini kabel itu kan ya di sini. Nah, terus di sininya yang kita pakai keluar dari situ terus saya pasang itu ya.
Ini bisa langsung, kayaknya lebih mudah ya, Iya. supaya konektornya nggak banyak. Ini kan bisa langsung. Oh ya, 20 dB. Nanti kalau kecil kita kurangin, cukup ini aja kecil. Terus saya masih belum yakin, saya tambah lagi. Sebenarnya 1000 kali ya, redamannya. Dia redam 1000 kali, 30 dB kan 1000 kali. Oke, seperti itu. Ini boleh bolak-balik karena Pasif. pasif. Tapi kalau yang ini bolak-balik tulisan input output Iya. ya. Kita lihat di sini. Soalnya dayanya udah besar. Sekarang saya jelaskan lagi. Frekuensi. Oh iya, frekuensinya 134 set dulu. Karena udah 134. 134 Frekuensi megahertz. 134 ada. Ada. Coba dipikkan lagi berapa? Marker Marker FM4 nah berapa? 134 pas. Ya, terus itunya berapa? minus Min 13,9. 13,9. 13 ya. 134 min 13 ditambah 30. Ini kan 30 berapa? 7. Iya. Kita lihat kalau di dalam watt berapa miliwatt gitu ya. Convert. Saya pakai converter. Converter dB to kalau kita ini ada konverter tadi minus 13, ininya 30, berarti 30 dikurang 13 ya? Berarti berapa? 17 dB, kira-kira berapa? 17 dBm itu 17 dBm, kita kalkulasi berapa miliwatt. Ini bisa macam-macam ini ya, dB miliwatt, miliampere kalau diamperkan, miliwatt 50 miliwatt. Saya sudah 50 miliwatt itu HP itu saya bilang itu 20 miliwatt maksimum ya. Lebih dari situ dia radiasi. Ini 50. Jadi kalau ini kita pancarkan ke Ciwaruga tuh udah nyampe. Setiabudi nyampe. Tuh ya, watt itu relatif kecil. Nah itu 55 watt. Karena saya redam 1000 kali. Berarti di sini akan lebih besar lagi. Ya. Gitu. Nah, setiap titik ini yang kalian amati selalu adalah seperti apa sinyalnya, seperti apa spektrumnya. Nah, spektrumnya itu harusnya berbentuk bezel. Saya tunjukkan spektrum bezel. Spektrum bezel. Kita lihat gambar bezel. Coba kalau ada yang sudah duluan dari saya nggak keluar. Bezel ya, S-nya double. Spesifikasi spektrum bezel atau fungsi bezel juga bisa ya. Coba sambil fungsi bezel. S double S. Fungsi. Gini Pak. Iya, tapi dia itu kan baru satu. Ada yang banyaknya. Tadi yang punya kalian itu kalau diambil banyak dia jadinya kayak gini. Wes mana kan? Geser. Tuh, kalian kan baru satu tadi. Nah, dia seperti itu, bezel itu. Jadi dengan sini kita bisa menentukan bandwidth dari sinyal, gitu ya. Bisa menentukan daya FM-nya, bandwidth FM, daya FM-nya bisa ditentukan, gitu ya. Itu fungsi bezel. Ini sayangnya lebih rendah kemampuannya dari sinyal horn atau spektrum yang kita miliki. Jadi kalau saya ingin lihat spektrumnya agak sulit. Caranya saya lebarkan ininya ya, span-nya. Span-nya berapa ini tuh? 10 mega. Coba span-nya ambil 5 mega.
span 5 mega. Mega. Hapus, menghapus. 5 MHz. Ya. Nggak bisa. Coba span-nya balik lagi ke 10. 20 coba. 20 biasanya lebih kecil. Lebih kecil ya? Ya. Berarti tadi 10, 7 coba. 7. Ya, Masih bisa 6, masih bisa, Pak. 5. Nggak bisa ya. Jadi yang ini nggak bisa kita ngelihat itu. Nah itu Harus kelemahan. kecil berarti, Pak. Ya, sebenarnya bisa kita semua garis itu yang kita sebut dengan spektrum. Fungsi Bessel pasti diajarin oleh Pak Islam. Nah itu kelemahan ini tuh. Ya, jadi alatnya besar, harganya lebih murah dari yang saya bilang yang kecil gitu tuh, tetapi dia nggak bisa menampilkan sesuatu. Nanti fungsi Besselnya kalian nggak bisa ngukur, hanya seperti itu. Saya naikkan lagi, berarti ini sepanjang ini sama ya? Frekuensinya pasti sama, hanya dayanya yang berbeda-beda. Nah, di sini udah besar. Saya pasang tadi itu berapa? 17 dBm ya. Iya. Nah, sekarang kalau di sini 14 watt. 14 watt itu berapa dBm? Kita balik lagi ke convert tadi ya. Sekarang watt saya masukkan dBm, watt. Oh, ini dBm ya. Watt. Kok nggak ada ya? Ini dBm tapi masih. Oh, ini miliwatt, bisa nggak di sini? Miliwatt. Watt. Bukan miliwatt, watt kan 14 watt tadi. Coba kalian bisa buka di kalkulator. Watt to dBm. Ini 41,46. Nah, itu 14 berarti 41,46 dBm. 41. Alat kita udah enggak salah lagi, berarti saya harus meredam berapa? Ini baru 30 ya? Iya. Berarti saya harus nambah lagi 35. Nah, ini redamannya. Ya. Kalau saya paksakan ya rusak. Nah gitu kira-kira menghitungnya. Kalau ujian pasti saya bilang tuh sebelum di-on-kan, setelah kalian pasang itu tunjukkan ke saya. Kalau salah ngitung ya sudah, berarti saya coret yang itu nggak bisa karena dia ngerusak alat gitu. Itu penting ini. Jadi nggak sembarang. 41 ya. 41. Berarti cara saya masangnya ini adalah di sini innya, ini inputnya ya. Berarti saya harus pasang dulu. Sebenarnya urutannya karena ini meredam yang paling besar, yang besar dulu karena ini dayanya besar nih. Jadi sampai 75 watt dia bisa masih nahan. Kalau ini sampai 25 watt dia bisa nahan. Harusnya ini dulu baru ke situ. Tapi nggak apa-apa lah karena ini susah konektor kita. Ya, harus bisa pasang input. Ya harusnya besar dulu. Nah ini saya butuh satu lagi kabel. Mudah-mudahan kabel ini saya anggap bagus saja. Iya. Untuk kalian cari sendiri. Berarti ini meredam 30 tambah 20 50. Ya, berarti tadi 40 nggak akan merusak. Itu cara ngitungnya. Nah, tapi karena udah terlalu rendah, jadi dia udah ini spektrumnya nih sebenarnya bisa dilihat yang garis-garis tadi. Ya, itu berapa ininya peaknya coba? Kursor marker peak berapa? Marker peak Berapa? 13 dayanya, Pak. Minus 36 minus 36. Minus 36 ditambah 50 berarti berapa? 14. 15 ya. Itu yang keluar dari situ. Kalau terlalu kecil sinyalnya bisa kita kurangin 10 gitu ya. Ini kan terlalu kecil. Nah itu
Ini masih di sini ya. Sekarang saya mau di sini. Karena saya khawatir mahasiswa selalu salah, saya ngukurnya itu di belakang pegang kabel itu. Nah, ini. Untuk sementara yang pertama kita ukur dulu pakai ini langsung membaca daya. Nah, kalian bisa lihat berapa dayanya nanti kita baca. Ya. Saya tekan di situ, silakan baca dayanya. Bisa lepas. 13 watt itu ya, sudah jauh sekali itu 13 watt panjang. Harusnya lewat sini karena dulu kesalahan jadi sekarang tuh dipatenkan ini. Kalau ada rusak alat, kalau itu kan dia mikir wah ada kabel nih, nah gitu ya. Itu. Nanti kalau praktikum daripada lama membaca foto baru dibaca. Iya. Tapi si sinyal itu bisa juga kita lihat sinyalnya karena kita sudah ngeredam banyak nih. Nah, kalian bisa sambung itu. Nah, itu dilepas kabelnya, sambung. Bisa nggak? Harus pakai apa? Itu konektornya apa? Atau lebih baik dari sini nyambungnya. Nah, ini lihat. Dari kabelnya N atau apa? Kabelnya N atau M. Nah, itu dibuka. Biasanya kalau antena tuh M, ya. Ini N. Nah, Apa yang itu yang kabel. Yang kabel. Ya M. 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 Kalau M tuh yang besar innernya. M. Male. Berarti saya butuh yang female-nya. Ya. Ya, gitu ya. Nah, berarti caranya ini dulu kan. Gitu. Kadang-kadang harus berpikir kita. Itu jadi yang gerigi-geriginya apa sih? Yang ini nggak bisa dijajal, mau jajal rusak. Ya. Sebenarnya dayanya udah keukur, hanya kan sebenarnya kita ingin lihat spektrumnya. Sayangnya si alatnya nggak bisa lihat spektrumnya. Nggak apa-apa. Untuk membuktikan bahwa ini bisa terukur, saya coba ya. Nah, setelah itu saya perlu sambungan yang wah, ini kabel ini bisa langsung kan ya, ini nggak usah pakai kan. Iya. Tuh. Nah, terbalik atenuatornya in out. ini output? Ya, berarti in sana, out, masuk sini ya. 20, 30, 50. Oke. Sekarang kita akan lihat di spektrumnya di sini. Nah, itu spektrumnya. Ya, tinggal di pick lagi bisa terlihat dayanya berapa itu puncaknya. Ya, yang F4. Oh, sorry. Ya. Itu Belum. min 13 min berapa? 13. 12 ya. Yang dipotong sama kabel dan segala macamnya. Nah, itu ya. Kayaknya nih ada garis ini udah mulai membesar, spektrumnya udah bisa dilihat, span-nya kita mainkan. Itu berapa? 2 mega. Sekarang coba 1 mega. 1 M. Ya. Berarti 500 sekarang ya, 500K. Nah, itu udah 500? Udah. Nah, udah mulai kelihatan ya. Ya. 300 dulu. Ya, kita pancing gini lah. Ska. Belum 200K. Nah, ini tuh nanti akan berupa spektrum 100K. Nah, itu sebenarnya garis-garis yang tadi bisa itu. Jadi dia nggak sanggup dan saya nggak bisa terus-terusan ini dipanteng karena kan ini daya dipancarkan. Sekarang 50K. 50K. Nggak bisa dia. Itu kemampuan alat itu. Kalau itu bisa, bandwidth FM-nya bisa terukur, daya FM-nya bisa kita hitung dari fungsi Bessel tadi. Gitu. Itu pemancar. Data itu yang kalian ambil semuanya.
Nah, sekarang kita berbicara penerima. Penerima kita dari sini aja. Yang sana saya matikan dulu. Penerima paling gampang adalah saya mencoba 134 ini, kan ini 134 juga. Nah, itu saya ambil aja dari sini sinyal generator 134. Mic-nya saya ganti dengan sinyal informasi di sini. Ini kan bisa FM ya, 1 kilo. Nah, ini FM 1 kilo. Indeks modulasinya bisa saya ubah dari sini. Ya, indeks modulasi FM-nya. Nah, jadi informasinya 1 kilo, frekuensi 134, dayanya misalkan minus 30 dBm, kan sudah sama, ya. Kenapa minus 30? Anggaplah ini di alun-alun mancarnya ke sini. Berarti dayanya kan sudah berkurang jauh dari 14 watt tadi. Standarnya itu ke penerima kita itu minus 30 dBm. Lebih kecil dari situ dia nggak nerima. Kalau IndiHome itu minus 25 dBm. Kalian kalau ada mesin IndiHome pasti ada minus 25 dBm. Kalau pemancar yang microwave yang dekat rohani itu, yang horn itu, yang ini, ya, itu minus 80 dBm. Coba kalian convert ke watt, berapa ke miliwatt, ya. dBm itu miliwatt, minus 80. minus 80. 0,0000 kecil sekali. Dari dBm itu miliwatt. Itulah bayangkan saking kecilnya sinyal itu. Nanti kalau itu masih minus 80, biasanya kalau kita ukur tuh satunya di Lembang, satunya Cimahi kan, papasan gitu ya. Itu masih nerima dia 0,00 segitu tuh. Jadi kalau saya telepon dari Cimahi itu halo gitu ya, dia Lembang bisa jawab. Lebih dari itu udah putus. Kalau dia sudah nyambung, telepon sudah bisa, saya udah bisa membangun paket D di bawahnya, membangun internet. Kalau internet udah kebangun, terserah informasinya mau apa, seperti tadi musik, berarti semua yang akses internet kita bisa dengar musik, bisa dengar apa. Iya. Kalau itu sudah kebangun, kita juga bisa membangun komunikasi video pakai IP kamera di sana. Jadi yang di Cimahi ngobrol dengan sama lain. Baru kita pulang kalau udah selesai. Untuk ngebangunnya tadi kan minimal tadi 0,00 miliwatt tadi ya. Itu nggak gampang ngarahinnya itu si antena itu. Ya kadang-kadang bisa kita berangkat itu jam biasanya pagi, jam 9 sudah dapat gitu ya. Kebetulan daerahnya bagus. Ya udah, sisanya biasanya malam itu tinggal mengamati propagasi sinyal. Teman-teman tuh ada yang karaoke, ada segala macam. Karena kita biasanya 2 hari 1 malam. Tapi kalau nggak dapat sampai tengah malam, sampai pagi kita tuh masih di antena. Hujan-hujan kita berhujan juga. Terakhir angkatan berapa Pak itu? 2 tahun yang lalu rusak. Iya, 19. Kemarin sempat beli, saya itu beli 20 juta dengan Pak Kris, dengan Bu Ani, saya ke itu beli yang bekas, ternyata nggak cocok. Situ. Ya. Nanti mau dioprek, barangnya belum pernah dipakai, tetapi nggak cocok bentuknya, disimpan di belakang saya. Nah kalau itu jalan nih, nanti kalau kalian udah praktikum, kami ngoprek lagi. Itu jalan ya sudah. Kita main di 13 giga. Sampai situ. Terakhir kita bisa sampai ke kamera. Tujuannya daerah terpencil, kalau kita pengajian masyarakat segala macam itu kita bisa begini. Ya, sekarang saya simulasikan di sini. Ini ada masalah untuk pemancar. Oke. Paham ya? Semua tos tangkut. Ini kita kembalikan lagi, kita lepas lagi, pasang lagi dummy load-nya. Nah itu yang dummy load. Yang ini nah. Yang itu. Nah itu lepas, pasangkan ke ujung kabel ini tadi. Pas. 4 dan 5. Dummy load. Nah ini dummy load. Jadi kalau kita pancarkan 134 ini,
ke udara, kemungkinan kalau orang pakai 134 juga keganggu kan ya. Jadi supaya dia nggak mancar ke udara, mancarnya ke beban. Nah, itu bebannya itu. Lepas, pasang di situ. Bisa jadi. Kiri ya, coba. Ya, yang ini masih gini, tapi yang itu kalau mau ini Konektor ini tuh apa? Damilot di pasang tempat di Damilot. sana. Ujungnya apa? NM. Yang kabel Yang kabel M. M. M, male, female. Male. Nah, yang ini nggak bisa ya? Coba kita lepas dulu ini ujungnya. Itu bisa dilepas ya. Keras apa? Ini harus bisa lepas. Kalau enggak ya kita pasang yang M. nah, ini nggak ada ya, karena harus female. Ini ada M, kita ganti. Pasangannya ya, ini M, male to female masuk. Tetapi damilotnya itu adalah nah, kita cari damilotnya itu. N. Nah ini nggak bisa kan ya? Ini Ya. N, ya N, ini sudah N. Dua-duanya male, berarti kalau cari yang Female. ya. Ini mereka kan. Damilot. Siapa? Bukan. Yang satu lagi. Nah, Oh, ya. pas. Jadi dia tidak memancar sekarang, tapi diserap oleh beban. Jadi kita sebut damilot. Jadi nggak mengganggu kalau orang lagi bekerja di 134 megawatt. Apalagi daya kita udah cukup kuat juga 10-14 watt gitu ya. Nah, sebagai inputnya kita simulasikan dari sini. Nah, coba sekarang di set di sini 134 mega, 1 kHz, 0 dBm, apa tuh indeks modulasinya 0, dayanya minus 30 coba. Minus 30 dBm, tinggal di set di sini. 34. Frekuensi 134, dayanya ini. On, RF on. Tuh ini. Udah itu 30. Nah, lihat dulu ada nggak si 30 itu di sini di spektrum. Lihat. Lihat di situ ada nggak? Ini nyalain dulu. Span. Bukannya sambungin ke sini? Ke sini nggak sih? Ini ke sini. Cek dulu cepat. Dia ngecek kabel apa? Sini kan bisa ceknya. Nah, ini nggak usah pakai ini lagi. Langsung. Ya, teredam biar akan muncul nanti. Ya, nanti konektornya seperti itu. Udah kan? Oh, belum. Kepatangan ya? Cek berapa frekuensinya, masukin situ. 134 udah. Ya, ada sinyalnya. Tapi belum Ya, dipik peak, coba peak berapa dayanya? Marker ke tupik. Minus 33,9. Sini minus 30. Kalau mau disamakan dengan di sini terbaca 30 ya udah Normalisir. tambahin. Coba Amplitude, incrementnya masih jalan nggak? increment. Increment daya masih Ada. ya. Nah coba sampai dia baca minus 30. Turun lagi. Naik. Lagi. Naik. Terus Tuh tahap lagi. berapa itu? lagi. 31. Sampai 26. 5 lagi. 32. Up, dah. Minus 26. Markernya belum tupik lagi. Nah, Dah. 30. Nah, minus 30 ya. Ya. Berapa dB kabel ini meredam? Tadi itu 3. Tuh.
4. Minus 4 ya. Jadi si kabel ini sudah makan 4 dB. Kalau kabel ini 1 meter. Kalau yang pemancar itu 250 meter tingginya atau 500 meter, nggak bisa hitung. Makanya kita bisa menghitung karakteristik kabel di praktikum itu. Karena kalau habis sudah kabel juga ya nggak ada sinyalnya. Oke, ini kan sudah sesuai dengan keinginan kita. Berarti yang ini kita pancarkan ke sini kan? Ya. Ini kayaknya yang nggak terpakai ini supaya tempatnya apa? Ya, mengganggu bisa lepas. Lebih luas. Geser dulu nih. besar bro. Kita lihat ini sekarang kita pasang di sini kan? Ya. Ya. Sini. Ya, coba pasang untuk kabel itu. Ya. Sumbernya dari sini dan itu. Oke. Kurang. Masih kurang. Dimengkolin. Masih kurang. Mas, dari sinyal generator masukin ke receiver. Receiver. Itu kan sebenarnya seakan-akan dari antena kita nerima sinyal segitu ya. Ya. Tadi sudah kita baca di situ minus 30 dBm, informasinya 1 kilo, frekuensi pemodulan carriernya atau pembawanya adalah 134 MHz. Masih on kan ini? Masih. Sekarang kita amati di sini, nih titik sini. Dari sini ambil kabel ke sini. Langsung aja. Iya, langsung aja. Kalau penerima aman, nggak akan masalah. Ada Pak. 134 4 hingga berapa dayanya? 30,7. 30,7. Harusnya Minus 30. kalau di sini minus 30 ya dikuatkan oleh radio frekuensi amplifier, harusnya di sini menjadi minus 20 misalkan ya. Iya. Tapi kan ada filter lagi di sini. Filter kan juga meredam juga. Maka itu adalah terakhirnya. 134 difilter dengan bandpass filter supaya tetap di 134. Ya. Ya. Tuh. Kan saya mau ngambil, mau saya dengar tuh 1 kilo. 134 ada yang bisa dengar nih sekarang? Nggak ada kan ya? Nggak ada. Berarti kita turunkan lewat mixer. Frekuensi. Mixer itu fungsinya bisa menaikkan frekuensi, up converter, atau menurunkan frekuensi yang disebut down converter. Hitungan sederhananya adalah LO ditambah RF sama dengan IF, intermediate frekuensi. Karena dia plus minus ya, RF plus minus LO sama dengan IF, berarti saya bisa juga secara sederhananya RF plus minus IF sama dengan LO kan? Tapi yang saya cari LO nya berapa nih harus saya pasang, kan gitu logikanya. Nah, IF kita di sini 10,7 MHz. Kenapa diambil 10,7 nggak misalkan 9 atau 8? Ini kan standar FM itu 10,7 IF FM. Sehingga kalau kita beli modulnya gampang nyarinya di pasar. Coba kalau kita kasih 7,5 MHz, terus buat sendiri. Begitu juga yang ini, kenapa 455 kHz ini standar HM ada di pasar, gitu ya. Paham itu? Jadi nggak usah ditanya lagi. Baik, sekarang tadi RF dikurangi 10,7 atau tambah 10,7. Kita kurangi ambil kalkulator sama-sama ya. Beginilah cara kita belajar S3. Nah, sekarang 134 masih ada koma-komanya nggak apa-apa ya. Dikurangi dengan 10,7. 7 hasilnya adalah 123,3. Jadi kalau saya ingin melihat di sini, pasti frekuensinya di 123,3, tinggal dayanya saya nggak tahu berapa. Nah, coba lihatnya ini pindah ke sini. Set lagi di sana frekuensinya 123,3. Satu dua 3,3. Udah nggak? Udah? Belum di Marker.
speakernya ada. Kalau gambarnya kurang bagus kalian bisa set span-nya besar. Nah itu di sini setiap kali kita mengukur, kami di laporan pasti menagih berapa, karena kita sudah tahu semuanya ya, udah bertahun-tahun itu yang benernya berapa. Tetapi supaya mahasiswa juga nggak menipu, foto ini harus ada di laporan. Jadi kita tahu. Paham itu? Nah, sekarang osilatornya ternyata nggak ada tuh yang 123,3. Tapi kalau saya bagi dengan 9 ada. Nah, ini saya bagi lagi dengan 9 ya. Bagi 9 13,7 di sini. Osilator ini. Nah, coba tuh nggak dia 13,7. Set lagi di 13,7. Itu bagi 9 tuh ada multi. Kenapa baik? Ada multi tuh. Dari sini tuh Tinggal tipe 9. apa? Frekuensi 17,7 Mega. ya salah. Ada. Tapi kalau kalian penasaran ingin lihat ada nggak frekuensi-frekuensi yang lain di sekitar gitu. Contohnya Orari itu kalau dia mencari frekuensi dia sweep kan ya dari start sekian sampai stop sekian. Semua frekuensi yang lain bisa kalian lihat yang dari sini. Tinggal kalian mainkan aja start stopnya nanti di frekuensi itu kan ada center start stop gitu ya. Startnya misalkan kalau ini tadi 13,7 kalian bisa coba startnya misalkan di 8 mega, stopnya di 15 mega, seluruh frekuensi yang di situ akan terlihat. Jadi spektrumnya bukan hanya satu itu karena kita hanya ngelihatnya di 13,7. Berarti ini udah hampir selesai, sisa kedepannya pasti kalian sendiri. Di TP10 berapa nih? Ini kan ya? Kan tadi selisih ini sama ini kan ini ya. Nah berarti di TP10 itu 10,7 MHz. Sinyalnya mungkin sudah kecil karena dia lewat pixel. Coba 10,7. Tadi saya bilang tuh kabelnya belum tentu cocok untuk 10,7 ya. Ya, Kalau cari. Enggak, set lagi 10,7. Ya, ada levelnya minus 54. kecil ya. Tapi nanti kan difilter lagi, dikuatkan lagi, pasti dia naik lagi. Nah seterusnya tuh sama di sini 10,7 berarti 10,7 juga kan ya. Difilter lagi berarti di sini 10,7 belum kedengaran juga frekuensi 10,7 giga itu ya, diturunkan lagi lewat mixer lagi. Frekuensi LO nya ada, frekuensi ininya 10,7. Nah ini frekuensi keluaran mixernya gitu ya. Terus di sini dikuatkan lagi, berarti di sini juga adalah 455 kHz kan. Sekarang ini masih modulasi. Saya ingin pisahkan carrier sama informasi, pakai diskriminator FM. Kenapa FM? Karena ini masih FM kan? Ya. Di sini kayaknya FM-nya udah bisa terlihat di osiloskop karena udah 455 kilo ya. Nanti kalian bisa lihat juga pakai osiloskop. Nah, pisahin sehingga di sini tinggal informasinya 1 kHz-nya. Untuk ngeceknya matiin aja 1 kHz-nya ini nanti. Ada nggak muncul? Gitu ya. Nah, di sini juga 1 kHz. Bisa dicek dengan speaker juga. Itu praktikum kita gitu ya. Ada kelompok ini juga satu lingkaran tertutup ini sebagai kendali juga. Biasanya kalau siaran sudah habis, radio itu kalau malam itu langsung dia bilang terima kasih, kita akan mulai lagi besok pagi, langsung mereka matikan, tapi carriernya masih ada sehingga suaranya tes gitu ya terus ya. Kalau di TV itu kalau mereka matikan selalu ada bunyi terus menerus kalau kita ketiduran. Gitu kan. Nah, di sini dikontrol. Kalau nggak ada itu dia nggak ngirim daya. Nah, jadi dideteksi di sini ada nggak si informasi si penyiar itu. Dia deteksi, si informasinya dikuatkan dulu, dideteksi. Kalau nggak ada,
Ini ada square controlnya. Jadi dengan square control itu di sini nggak akan ada daya yang keluar. Jadi nggak ada desisnya. Nanti ini pasti ada tugas. Di Patris juga akan menjelaskan apa square control, apa phase modulator, apa multiplier, itu pasti ada control power, itu pasti ada penjelasan lebih detail. Paham? Karena ini modelnya sama, selanjutnya kalian sendiri ya sampai ke osiloskopnya. Silakan dicek sendiri. Tugas terstruktur untuk pertemuan hari ini ada 2, yaitu bagaimana prinsip kerja dari phase modulator dan multiplier frekuensi. Itu ya tugasnya ya. Karena kan saya harus ngisi di lembar absensi itu, dan itu ada tugas terstruktur, ada tugas tambahan yang dikerjakan di rumah. Tugas tambahan biasanya saya strip aja, tugas terstruktur. Kelompok ini untuk bisa praktek, kelompok C untuk bisa praktek di sini, sebelum praktek 10 menit dia harus presentasi dengan PPT biar kita nggak lama, biar buat PPT. Kalau susah-susah Google aja cari banyak ya. Mau videonya juga ada, multiplier frekuensi ada, sirkuit multiplier frekuensi atau multiplier frekuensi sirkuit ya. Prinsip multiplier frekuensi pasti udah ada. Mau videonya ada, mau apa tulisannya ada. Ini juga phase modulator, sirkuit phase modulator udah ada, video phase modulator. Jadi kita udah gampang sebenarnya belajar. Jadi kalian buat jadi satu PPT 10 menit, saya tunggu untuk presentasi. Kalau presentasinya oke, baru praktik. Jelas ya? Silahkan kalian bisa coba. Ini aman, nggak akan seperti yang tadi. Kalian boleh jajal-jajal.